kegiatan yang lainnya yang sudah kami gerakkan, seperti gerakan sumbangan beras yang kami motori sendiri, ya kami mengirim banyak sekali sumbangan beras dalam setiap kegiatan-kegiatan sosial. Kurma, ya kalau bulan Ramadan seperti kurma Ramadan, kemudian bagaimana bantuan-bantuan yang lain, banyak sekali yang sudah kami gerakkan, dan itu semuanya tentunya bukan kami sendiri, tapi itu semuanya terjadi karena dukungan dari para agent, dari para reseller, dari masyarakat yang bisa melihat nilai, value dari apa yang kami lakukan, bahwa BES ini bukan sekedar hanya sebuah usaha, sebuah bisnis, tapi bagaimana BES ini bisa memberikan manfaat, berperan dalam kehidupan masyarakat secara luas. Inilah yang ingin kami lakukan lebih besar lagi, dan kami mengajak teman-teman, Bapak Ibu, masyarakat semuanya untuk bersama-sama kami melakukan hal ini, karena sendiri mungkin kami bisa melakukannya, tapi bersama itu lebih kuat kita akan bisa melakukannya. Kami ucapkan selamat bergabung bagi siapapun Anda, masyarakat yang ingin menjadi bagian dari BES Corporation. Kami membuka diri, kami ucapkan selamat datang, dan mari berjuang bersama membangun bangsa. Go berkah, no riba. Udah ngomong serius-serius ya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Sehat ya semuanya ya, merdeka ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga semuanya sehat ya, semoga semuanya hari ini diberikan ketenangan jiwa. Yang punya utang tenang dulu, insya Allah nanti dibayar. Yang lagi kurang enak badan, ya istirahat dulu, insya Allah nanti sehat lagi ya. Oke teman-teman semuanya, siapa yang malam hari ini baru pertama kali ikut join di forum Zoom ini? Nah, di forum Zoom ini luar biasa banget ya, tembus 1000 partisipan, dan ini belum termasuk yang ada di YouTube ya, yang ada di YouTube, yang juga yang tidak bisa masuk ke room ini, mereka bisa mengikuti di YouTube dari BES Corporation. Ada Nurdiah yang baru bergabung ya di forum ini. Siapa lagi yang baru bergabung di forum ini ya? Acim Febrian Syah. Siapa lagi? Sri, Lida. Siapa lagi? Umi, Hartati ya, Lia, kemudian siapa lagi? Dedeh Dewi, kemudian aku Rival ya. Oke. Semuanya tidak bisa saya berikan satu persatu. Langsung saja kita akan mulai malam hari ini ya. Intinya malam hari ini kita mau belajar bagaimana caranya, seperti yang tadi teman-teman sudah lihat di dalam video company profile dari BES Corporation,
bahwa banyak sekali manfaat ya dari program dari BES ini telah memberikan manfaat buat masyarakat, dan banyak sekali juga orang-orang yang telah berhasil mengerjakan sistem usaha dari BES Corporation ini. Seperti apa usahanya, kita akan bedah dalam kurang lebih 30 menit ke depan. Oke, siapa di antara teman-teman yang sekarang ya, yang sekarang kondisi keuangannya sedang baik-baik saja? Nah, coba yang kondisi keuangannya sedang baik-baik saja, ada nggak? Yang sedang baik-baik saja. Nah, misalnya pengen pengen beli mobil, alhamdulillah udah beli gitu ya. Kemudian pengen beli rumah, alhamdulillah udah bangun rumah, udah beli rumah. Kemudian pengen umroh, pengen haji, alhamdulillah sudah umroh, sudah haji ya. Kemudian yang baik-baik aja, yang saya tanya, yang baik-baik aja. Kok pada jawabnya belum baik sih? Kan saya tanya, siapa yang keuangannya sudah baik-baik saja? Coba, banyak yang jawabnya tidak baik-baik saja ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin yang jawabnya tidak baik-baik saja, mungkin masih butuh penghasilan tambahan ya. Kemudian ada yang masih punya cicilan, masih punya utang gitu ya. Ada di sini. Ya, pasti ada ya. Yang tadi jawab tidak baik-baik saja berarti mungkin masih butuh penghasilan, masih butuh biaya untuk bayar cicilan, utang dan sebagainya. Dan juga ada juga yang impiannya belum terwujud ya, impiannya belum terwujud. Tolong yang bilang nggak ada suaranya dibantu dikasih penjelasan. Ada suaranya gitu. Kalau ada yang tulis tidak ada suara, Anda balas suaranya jelas gitu ya. Tuh ada yang nulis tuh, tidak ada suara katanya. Nah, jelas, suara jelas. Nah, bagus. Thank you ya, terima kasih. Oke, banyak sekali orang yang memiliki impian, tapi ternyata faktanya setelah dia bekerja 10 tahun, bekerja 20 tahun, tidak berarti semua impiannya itu tercapai. Misalnya, ada yang pengen punya motor yang keren, harganya 50 jutaan ke atas, ya bahkan sampai ratusan juta. Ada yang pengen umroh bareng keluarganya, mungkin sekitar 150 juta karena umroh sekeluarga. Ada yang pengen pendidikan yang tinggi, pengen buat pesta pernikahan, ya, pengen beli mobil, ya, yang keren minimal ya 500 000 gitu ya. Kemudian pengen bangun rumah yang bagus, yang keren di kota maupun di kampung. Kalau di kota 1 miliar itu lumayan keren tapi tetap kecil, paling cuma 2 lantai tapi kecil. Tapi kalau misalnya di kampung 1 miliar itu lumayan lah, bisa dibilang orang kaya di kampung gitu kan ya. Pengen jalan-jalan ke luar negeri. Nah, semua ini teman-teman semuanya adalah hal yang lumrah ya. Jadi siapa yang impian-impiannya belum sudah tercapai? Coba, siapa yang dari impian yang ada di sini, impiannya sudah tercapai. Misalnya pengen umroh udah tercapai, pengen mobil 500 000 udah tercapai, pengen rumah 1 miliar sudah tercapai. Ya coba, pengen jalan-jalan ke luar negeri sudah tercapai. Alhamdulillah yang udah tercapai ya. Sekolahkan anak dan bangun rumah, alhamdulillah ya. Kemudian ada yang belum semuanya. Insya Allah sebentar lagi ya. Belum, saya masih mimpi. Oke, bangun dulu kalau mimpi, biar bangun ya. Mobil, rumah, cuma umroh haji belum, alhamdulillah sebagian udah ya. Tapi banyak banget yang belum ternyata ya. Nah, kalau bagi yang belum tercapai berarti cocok ikut forum pada malam hari ini. Ya, kalau masih belum tercapai cocok untuk ikut forum pada malam hari ini. Kalau yang semuanya sudah tercapai nggak terlalu cocok sebenarnya. Karena udah tercapai mau ngapain juga ya kan? Karena apa yang akan kami ceritakan nanti bagaimana mewujudkan impian-impian yang belum tercapai yang diinginkan. Terus Pak, saya belum tercapai sih Pak, tapi saya nggak pengen. Nah, yang nggak pengen juga menurut saya salah forum. Karena kalau Anda nggak pengen, ya nggak usah juga belajar caranya, nggak usah cari informasi karena nggak pengen. Tapi bagi yang pengen, ya, yang pengen mewujudkan impiannya, masih punya impian untuk sukses, masih pengen membahagiakan keluarganya, masih pengen mau berjuang gitu ya. Nah, bagi yang pengen-pengen ini, yuk kita lanjutkan belajar di sini. Siap ya? Oke. Nah, teman-teman semuanya,
kalau kita pengen mewujudkan semua impian itu, kebanyakan orang itu ternyata memaksakan diri padahal dia belum mampu dengan cara mengambil jalan pintas, yaitu dengan cara apa? Maksa beli motor tapi kredit 3 tahun, maksa beli mobil tapi kredit mungkin 5 tahun, maksa beli rumah tapi kredit 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun gitu kan. Tapi ujung-ujungnya baru di pertengahan aja, baru jalan setahun, baru jalan 2 tahun, pokoknya baru di tengah-tengah udah pusing, udah stres. Nah, ada nggak yang merasakan seperti ini? Coba kita mau cek dulu ya, ada nggak yang merasakan seperti ini? Ya pengen oke, maksain diri oke, tapi ujung-ujungnya pusing juga, stres juga gitu. Ada nggak yang ngerasain? Saya dengan bangganya ngaku nggak apa-apa, jujur. Didoakan semoga yang jujur-jujur ini Allah kasih solusi ya. Amin amin ya rabbal alamin ya. Ada saya Pak, Masya Allah ya. Semoga dimudahkan urusannya. Nah, ini di luar sana banyak seperti ini teman-teman. Ya mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama, tapi mungkin juga ada yang tidak merasakan karena mungkin beli motornya cash, beli mobilnya cash, beli rumahnya cash. Siapa yang beli motor, mobil, rumah cash? Coba sekarang kita tes, ada nggak? Ya, yang beli motor, mobil, rumah cash. Masya Allah, ini perlu jadi percontohan kalau ada ya. Suripto, Masya Allah, udah semua Pak Suripto. Motor cash, mobil cash, rumah cash. Bu Soleha, udah juga. Belum. Coba. Belum punya mobil. Belum punya mobil. Utang kami banyak, Ibu Asnia katanya ya. Saya belum punya semuanya. Bu Yeti bilang, semuanya pada kredit. Saya beli cash tapi dari PT BES. Nah, itu sama dengan saya dong ya. Saya juga beli cash tapi semuanya dari PT BES. Oke, lanjut ya. Ini kebanyakan yang terjadi di luar sana. Nah, kalau ada orang yang mengalami hal seperti ini dan pengen tahun depan, 1 tahun, 2 tahun lagi semuanya beres, urusan utang piutangnya ini, insya Allah lewat usaha yang nanti kami jelaskan itu sudah terbukti bisa membantu. Tapi bagi yang punya masalah ini, yang nggak punya, ya mungkin nggak perlu lah ya. Karena kan dia nggak punya masalah, ya kan? Kalau nggak punya masalah, buat apa juga cari solusi, ya kan? Nah, teman-teman semuanya, banyak orang merasakan seumur hidup itu seperti habis hanya untuk bayar cicilan. Teman-teman, saya pernah di awal-awal itu sekitar 3 tahun yang lalu, teman-teman, itu saya 4 tahun yang lalu ya, saya memulai mencoba-coba mengambil namanya KPR. Ya, KPR. Itu nyicil rumah, teman-teman. Waktu itu saya udah punya anak 1, udah mau anak 2 ya, hidup tapi masih belum punya rumah, ya belum punya pekerjaan yang terlalu jelas juga sih, masih pindah-pindah kos-kosan ya, bukan kontrakan ya, pindah-pindah kos-kosan. Kalau kontrakan itu kan gede, 1 rumah gitu ya, tapi pindah-pindah kontrakan ya, nggak kelihatan videonya itu ya nggak mungkin lah, kan ini udah saya spotlight ya, pindah-pindah kos-kosan gitu ya. Tapi akhirnya ada yang bilang begini nih, daripada kamu ngontrak, daripada kamu ngekos gitu kan, mending uang yang buat bayar kos-kosan tiap bulan atau kontrakan, mending buat nyicil rumah. Karena ya, karena kalau kita bayar kontrakan, udah kita bayar nggak bakal jadi milik kita. Tapi kalau kita nyicil rumah, suatu saat menjadi milik kita. Menurut saya benar juga nih, gitu kan. Tapi ternyata itulah tipu daya setan ya. Ternyata itulah tipu daya setan. Ternyata setelah saya jalankan, ternyata apa yang saya lakukan itu adalah ya saya berhubungan dengan yang namanya riba, teman-teman. Ya, berhubungan yang namanya riba. Tahu kan kalau kita KPR rumah BTN itu bukan ini, BTN itu singkatannya bangunan tidak normal. Bangunan tidak normal yang tipe RSSSS, tahu? Rumah sedikit sekali semennya, susah selonjor, terus apa lagi? Sangat sempit. Nah, itu. Jadi dulu cicilan saya itu tipenya tipe bangunan tidak normal, terus rumah tipe RSSSS, terus ada yang nyebut lagi tipe Cilukba. Tahu nggak tipe Cilukba? Begitu kita buka pintu, dapurnya kelihatan, semuanya kelihatan. Nah, atau tipe ini, rumah yang tadi sedikit semennya gitu kan. Kalaupun kita udah punya rumah tapi dapurnya itu di luar. Ya, karena belum ada dapurnya, belum dibangun gitu kan. Betul nggak teman-teman? Ada nggak ya kayak gitu? Ya.
Nah, itu saya ngalamin teman-teman. Makanya saya berpikir, ya Allah, kalau saya lakukan ini ternyata apa yang saya lakukan itu ternyata teman-teman itu adalah riba. Mengambil satu pinjaman, kemudian bunga berbunga, ternyata riba, dan riba itu dosanya ternyata besar. Ya, bahkan dalam Al-Qur'an tuh banyak sekali. Dalam Al-Baqarah 275 sampai 279, kemudian dalam banyak lagi surat-surat yang lain ya. Di sini saya habis ambil beberapa referensi dari Ar-Rum, kemudian An-Nisa, Al-Imran. Itu banyak banget ya. Ternyata riba itu dilarang ya, bagi yang muslim tahulah ya. Tipe L, lo lagi, tipe L. Oke, boleh lah, itu referensi baru ya, tipe L. Lo lagi, masa ada rumah tipe L ya? Terus dalam sebuah hadis dikatakan, ini yang serem lah. Begitu kita tahu belajar, ternyata riba itu seperti berzina dengan ibu kandung sendiri, dosa terkecil. Ya, itu dosa terkecil, teman-teman. Di situ saya mikir, seandainya kita nih orang baik, ya saya orang baik-baik, Anda orang baik-baik, tapi kita ngelakuin riba, kebayang nggak? 20 tahun saya nyicil rumah ke depan, itu pun kalau memang beres, kan belum jelas beres atau enggak, bisa bayar atau enggak kan? Ya, suaranya sudah jelas tapi tidak terlihat zoomnya. Masa? Itu karena Anda geser-geser layar Anda, ya. Kalau Anda geser, coba geser lagi, yang nggak kelihatan, digeser lagi ke kiri atau ke kanan, nanti kelihatan ya. Nanti kelihatan. Itu karena handphonenya tadi kegeser-geser ya. Yang nggak dengar sama sekali, tolong dibantu dijelaskan. Jelas tuh, thank you. Wah, oke, semuanya oke katanya ya. Nah, teman-teman bayangkan ya, 20 tahun kita ternyata cuma ngumpulin dosa, teman-teman. Ngumpulin dosa. Riba itu di semua agama ternyata dosa, bukan cuma Islam aja, di semua agama ya. Saya cek tuh di semua agama, saya tanya ke teman-teman ya, ke teman-teman juga gitu kan. Ternyata di Hindu Buddha juga riba dilarang, ya dianggap sebagai dosa besar. Kemudian di Yahudi ternyata ya juga dilarang juga sih gitu ya. Kemudian di Kristen ya itu juga dilarang, ya banyak sekali lah larangan-larangannya. Nah, intinya tentang riba ini ternyata ya memang, dan gampang lah teman-teman bisa tanya aja sama orang-orang yang memang melakukan hal itu, gimana rasanya, tenang nggak hidupnya, nyaman nggak hidupnya, dan ternyata ya nggak nyaman teman-teman. Nah, itulah ya dulu yang saya rasakan. Nah, tapi alhamdulillah saya berpikir seandainya saya cuma ngandalin gaji buat bayar cicilan sampai 20 tahun, mungkin saja saya bisa, mungkin, tapi tidak bisa dipastikan. Ya, kenapa? Kan belum tentu gaji kita itu lancar terus, kerjaan kita benar terus, gitu kan? Belum tentu. Kalau tiba-tiba terjadi problem, gitu kan? Nah, tapi seandainya pun saya bisa membayar sampai 20 tahun, pertanyaannya, hidup kita habis ini hanya untuk hal itu, teman-teman. Ya, umur kita habis hanya untuk mikirin cicilan. Kata Pak Hendrik, nggak tenang hidup di Uber utang. Betul Pak Hendrik. Ya, jadi itulah yang banyak orang rasakan. Oleh karena itu saya berpikir, seandainya kok memang bisnis ini bisa menyelesaikan masalah ini, ya, dan saya hijrah gitu ya, saya bertobat, saya pengen ya saya nggak akan mengulangi lagi gitu ya. Akhirnya, alhamdulillah saya kerjakan usaha ini teman-teman. Alhamdulillah hanya dalam waktu 2 tahun, itu versi saya yang nggak pinter gitu ya. Para rusing kata Den Salman ya. Versi saya 2 tahun, alhamdulillah rumah yang harusnya itu 20 tahun, 2 tahun itu udah saya lunasin. Alhamdulillah. Meskipun bukan rumah tipe yang mewah, tapi kenyataannya kan bikin pusing. Yang apalagi tipe yang mewah. Apa gunanya sih punya rumah tipe rumah gede ternyata cicilan? Iya kalau usahanya lagi bagus. Iya kan? Kalau lagi nggak bagus, kena pandemi, kena segala macam, gimana? Gitu kan? Ditambah riba yang pasti haram gitu loh. Oleh karena itu teman-teman, ketika ada sebuah solusi, kenapa nggak kita belajar? Ya, kenapa nggak kita belajar cara yang memang benar gitu ya teman-teman. Nah inilah kenapa kita harus sadar bahwa yuk kita sama-sama hijrah ya. Pak, terus bagaimana caranya supaya kita nggak riba Pak? Kita kan saya kebetulan Pak, saya belum punya cicilan. Saya ini orang masih muda, nggak ada cicilan. Kalau orang tua kan udah banyak cicilan, gitu kan? Udah para rudet, para rusing, gitu kan? Orang-orang tua tuh biasanya merasakan. Kalau yang muda-muda mah nggak punya cicilan, gimana tuh? Tapi saya nggak mau seperti mereka, gitu. Saya nggak mau seperti mereka yang harus punya cicilan, segala macam cicilan. Udah dosa, gitu kan? Udah dosa, hidup nggak tenang, gitu ya. Ya gimana caranya? Cara yang paling bagus, bukan paling bagus ya, cara yang paling masuk akal
ya teman-teman sabar gitu, nabung dulu gitu. Nabung dulu lah gitu. Misalnya dapat gaji ditabungin 1 juta, dikumpulin setahun jadi 12 juta, dikumpulin lagi sampai 30 tahun 360 juta gitu kan. Insya Allah dalam 30 tahun ke depan teman-teman bisa kebeli mobil mirip-mirip Pajero second. Itu kalau mereknya masih ada. Insya Allah ya. Kan 30 tahun lagi soalnya. Gitu. Nah, gimana nih teman-teman? Cocok nggak nih cara saya nih? Jadi sebelum sabar, mau beli mobil Pak, yaudah sabar aja kumpulin dulu gitu kan. Nanti 30 tahun lagi beli mobil. Tapi ya nggak, saya nggak bisa jamin mereknya ada yang merek sekarang gitu. Nggak tahu harganya juga masih dapat mobil atau enggak. 30 tahun lagi jangan-jangan udah inflasi, dapatnya malah motor gitu kan. Kan kita kan inflasi kan. Coba bayangkan 10-20 tahun lalu, 10 tahun 20 tahun yang lalu harga bensin, harga beras kan beda. Iya kan? Apalagi tua 30 tahun lagi gitu loh. Itu namanya inflasi. Habis buat beli rokok. Habis buat beli rokok katanya. Nah, ini contoh teman-teman. Nah, artinya susah ternyata ya gitu. Ini pun bagi yang bisa nabung. Pak, kalau tadi impian saya rumah 1 miliar, mobil Pajero 0,5 miliar atau Fortuner atau apalah gitu ya misalnya. Itu kan butuh duitnya lebih dari 1 M Pak gitu loh. Kalau cuma 360 juta, kalaupun itu pun kalau terjadi, kalau butuh 1 M gimana? Ya gampang, nabung aja 1 juta sampai 1.000 bulan gitu. Nabung 1.000 bulan, insya Allah dapat 1 miliar ya, 1.000 bulan teman-teman. Insya Allah tercapai teman-teman ya. Oh, komen mau di mute. Oke, saya mute dulu ya. Oke, semuanya fokus ya. Saya mute dulu biar nggak pada dibaca ya. Saya mute dulu. Oke, nabung 1.000 bulan, insya Allah teman-teman tercapai, yaitu punya tabungan sebesar 1 miliar. Dengan syarat, selama 1.000 bulan itu, nggak usah dipakai itu tabungan. Kan disimpan dulu, gitu kan. Kalau dipakai kan nggak jadi tabungannya, hilang dong. Iya kan teman-teman ya. Wah, kalau ibu-ibu nih, ya ibu-ibu ini tahu banget 1.000 bulan itu berapa lama. Gini aja lah, rasain aja 1.000 kali datang bulan. Nah, itu rasanya seperti itu. Ya. Kalau mau dihitung tahun, berarti sekitar 83 tahun. Nah, kira-kira berapa nih umur teman-teman nih? Umurnya berapa ditambah 83 tahun. Insya Allah masih muda gitu loh. Insya Allah masih muda ya. Jadi kalau misalnya cara ini masuk akal, silahkan diamalkan. Karena menurut matematika masuk akal. Menurut matematika. Tapi nggak tahu kalau ternyata nggak bisa diamalkan ya. Wah, 1 juta mah lama. Bener. Makanya kalau mau cepet, itu nabungnya jangan 1 juta. Yaitu 5 juta gitu lah minimal. Kalau 5 juta, setahun 60 juta tuh. Lumayan kan, cepat. 30 tahun 1,8 M tuh. Nunggu 30 tahun 1,8 M itu pun 5 juta sebulan. Siapa yang sanggup nabung 5 juta selama 30 tahun? Ya kalau saya sih udah nggak sanggup. Jangankan 1 juta, 5 juta, 100.000 aja nggak sanggup. Mohon maaf ya, kalau tipe orang di daerah saya, di kampung saya, teman-teman, orang nabung itu biasanya finishnya itu lebaran. Jadi cuma bertahan 1 tahun. Habis lebaran 0 tabungan. Itu kalau di kampung saya. Kalau di kampung teman-teman beda ya, pasti ya. Kalau di kampung saya begitu. Jadi di Indonesia terutama kampung saya ini, itu nggak siap untuk nabung bertahun-tahun. Karena kebutuhannya banyak, gajinya pas-pasan. Ya kalau sakit ya diambil, kalau butuh ini itu ya diambil gitu loh. Jadi kalau harus diamin duitnya, sayang gitu. Jadi kayak nggak kepake duitnya ya kan. Oleh karena itu, nggak ada yang bisa ngamalin cara ini. Makanya kalau saya jujur sih, saya nggak mau ngamalin cara ini. Pertama udah emang nggak bisa, nggak ada duitnya juga. Kalaupun mau diamalin juga nggak menjamin benar-benar berhasil gitu. Nah, maka cara ini masuk akal secara hitungan matematika, tapi susah diamalkan secara fakta, teman-teman ya. Silakan yang bisa mengamalkan, saya ucapkan selamat. Ya, kenapa saya bilang susah ya? Karena penghasilannya masih pas-pasan, pengeluarannya gede, pemasukannya sedikit, faktanya nggak bisa nabung kayak saya tadi bilang. Makanya yang awalnya pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, hanya tinggal ngimpi karena nggak pernah tercapai. Nah, yuk pakai cara kedua nih. Pakai cara kedua ini cara yang udah terbukti benar-benar tercapai, cara-caranya orang kaya. Nah, teman-teman boleh nih contoh cara orang kaya. Mereka itu bangun usaha, membangun aset yang bisa ngasilin duit terus gitu ya, bertumbuh bisa puluhan juta, ratusan juta per bulan, bahkan bisa miliaran. Nah, modelnya macam-macam. Ada yang membeli franchise, ada yang membangun properti gitu kan. Tapi pakai modal sih. Kalau nggak pakai modal nggak bisa.
gitu ya. Modalnya berapa Pak? Ya modalnya ya pasti ratusan juta sampai miliaran, bahkan ada yang triliunan. Kalau perusahaan bersistem triliunan, kalau franchise mungkin miliaran lah ya. Kalau kita membangun properti, kontrakan, kos-kosan, enak loh teman-teman punya kontrakan kos-kosan. Misalnya teman-teman punya 20 kamar kos-kosan aja. Satu kos-kosan itu kalau di Bandung gitu ya, yang udah lumayan bagus, ya meskipun kecil tapi lumayan bagus, itu 1 juta. Jadi kalau punya 20 kamar kos-kosan di yang kos mahasiswa yang pada kuliah nih di Bandung contohnya kan, berarti orang yang punya kos-kosan itu bisa punya duit 20 juta sebulan meskipun dia duduk diam di rumah. Tuh, asik gak tuh? Asik. Asik banget teman-teman. Aku juga mau gitu. Tapi modal bangunnya berapa gitu. Nah, yang punya pengalaman untuk bangun satu petak atau satu kamar aja tuh berapa kira-kira? Ya kalau misalnya 20 kamar, berapa modal kita bangun? Pertanyaannya, emang dengan 20 juta sebulan balik modalnya kapan untuk balik modal dari bangunan kita itu? Ternyata balik modalnya lama juga. Artinya apa? Ya belum untung, meskipun dapat duit tapi belum ada untung. Emang dapat duit 20 juta sebulan, tapi bangunnya kan belum untung dia dihitung sama bangunnya. Kecuali Anda memang punya rumah warisan keluarga. Tinggal ngelanjutin, itu namanya untung. Beruntunglah Anda yang punya keluarga sudah kaya, alhamdulillah. Tapi bagaimana nasib teman-teman yang keluarganya belum kaya, nggak punya peninggalan? Ya kan, peninggalan ada, tapi peninggalan utang, gimana? Kira-kira. Nah, berarti cara yang ini juga, aduh, belum banyak orang yang bisa mengamalkan cara yang ini. Oleh karena itu, yuk coba cari cara yang lain. Nah, bagi teman-teman ya yang pengen mendapatkan solusi, sukses, hidupnya lebih baik, bangun aset pakai modal yang gede belum mampu, pakai cara yang nabung enggak mungkin. Mau nggak kalau misalnya kita bangun aset yang modalnya kecil tapi untungnya bisa miliaran? Oh mau pasti kan? Nggak mungkin nggak mau. Masalahnya ada nggak di luar sana? Aset yang modal kecil, nggak ada risikonya, nggak ada yang namanya bangkrut, tapi kalau dikerjakan bisa punya mobil cash, bisa beli rumah cash, bisa umroh sekeluarga, ya kan? Bisa upgrade rumah, bisa upgrade mobil, ya kan? Bisa beli tanah, bisa beli aset sarang walet, bisa beli aset kebun sawit. Ya bener kok. Kayak contohnya mentor kita di sini, Pak Adan Haris itu udah beli sarang walet, udah investasi beli kebun sawit, rumahnya udah gede, ya harga kandang burungnya aja 1 miliar. Kandang burung Mbak, iya namanya aviari, beda namanya. Kalau 1 miliar itu bukan kandang burung, aviari namanya. Rumahnya gede. Itu semuanya dihasilkan dari usaha ini hanya dalam waktu 3 tahun mengerjakan usaha ini. Bisa punya keuntungan lebih dari 50 M. Kira-kira berarti menurut teman-teman 50 M dalam kurun 3 tahun, 4 tahun itu gede atau kecil? Yo, kira-kira. Nggak usah komentar ya, karena saya mute komentarnya. Kalau menurut saya gede banget, teman-teman. Karena banyak orang usaha untuk dapat segitu pasti modalnya miliaran sampai triliunan. Di sini kan enggak. Modalnya kecil, semua orang juga bisa kok. Tapi bisa dapat sebesar itu dalam waktu cuma 1 sampai 3 tahun. Kalau saya kuliah, saya pernah kuliah ya. Cuma cerita aja. Saya kuliah 4 tahun, S1 lulus, saya keluar duit nih, bayar kuliah, S1 lulus, saya lulus, belum dapat apa-apa kok, dapat ilmu, tapi belum tentu dapat pekerjaan. Itu 4 tahun. Tapi ini mengeluarkan modal yang cuma sekali, bisa dapat lebih dari 50 M. Pertanyaannya, kalau orang cerdas itu mau nggak belajar caranya? Untungnya saya lumayan cerdas gitu, karena saya mau belajar caranya. Nah, saya yakin teman-teman di sini aslinya cerdas. Cerdas itu tidak dilihat dari tingkat pendidikan, tapi nyambung nggak sih gitu loh. Kalau dia nyambung berarti dia cerdas. Masa 3 tahun bisa dapat puluhan miliar, sama nggak dapat puluhan miliar kok milih nggak dapat sih? Sedangkan hidupnya masih susah, utangnya banyak. Ada orang yang kerja 10-20 tahun juga, motornya masih kreditan. Kalau punya mobil, mobilnya masih kreditan. Rumahnya juga masih kreditan. Masa 1-3 tahun kita dapat semua itu mikir-mikir? Nah, itulah kenapa teman-teman, saya dan kawan-kawan yang mengerjakan usaha yang akan saya jelaskan ini, kami semangat dan kami ridho untuk belajar. Karena nggak ada rugi sama sekali. Beda kalau misalnya saya membangun sebuah usaha yang modalnya harus ratusan juta, sedangkan beresiko bangkrut dan itu nggak dijamin juga
dan saya belum berpengalaman, apalagi gitu. Apa yang mau saya pakai modal? Sertifikat rumah, sertifikat tanah. Kan nggak punya rumah, nggak punya tanah. Ya kan? Gitu. Inilah kenapa ini menarik. Nah, teman-teman, kalau mau aset yang modal kecil, tanpa risiko, hasil bisa miliaran, sudah terbukti. Ya. Nah, inilah usaha dari Best Corporation yang akan saya presentasikan. Nah, insya Allah nanti dipresentasikan sama mentor muda ya. Di bisnis ini yang saya ceritakan ini udah terbukti, teman-teman. Sudah terbukti ribuan orang itu bisa beli mobil cash, ya, bisa beli rumah cash, yang harganya 0,5 miliar sampai 1 miliar, gitu kan? Yang penting cash daripada punya rumah 10 M tapi kreditan dan belum tentu anak cucunya bisa bayar. Nah itu repot lagi kan? Nah mending kita bisa punya rumah 10 M ke depan tapi semuanya cash. Nah, kan menarik. Dan ini masalahnya sudah dibuktikan. Kalau belum dibuktikan berarti ya itu nggak layak untuk kita ikuti karena belum dibuktikan. Tapi kebayang nggak teman-teman? Orang yang kerja 20 tahun dan hidupnya masih pas-pasan itu juga sudah dibuktikan. Ngapain diulang lagi? Orang yang kerja 10 tahun ya nggak bisa punya mobil cash, kerja 20 tahun nggak bisa punya mobil cash, itu juga banyak orang udah terbukti. Masa kita ikutin lagi? Kan udah terbukti. Mending kita ikutin yang 1, 2, 3 tahun ini bisa terbukti bisa ngasilin mobil cash, rumah cash, kan gitu ya. Itu logika orang berpikir. Tapi Pak, saya kan nggak pintar, nggak masalah. Orang-orang yang sukses di sini teman-teman berbagai macam latar belakang, menurut saya kebanyakan latar belakang menengah ke bawah. Kenapa? Kan yang butuh menengah ke bawah, menengah ke atas mah nggak butuh. Ya butuh kan menengah ke bawah. Tukang yang punya predikat tukang loh. Tukang apa? Tukang bangunan, tukang sayur, tukang ojek, tukang bakso, itu udah ada semua di sini. Tukang apa lagi bro? Ya. Tambal ban. Ada tukang tambal ban, tukang parkir, ada semuanya. Nah jadi kalau ada tukang apa? Nah itu ada semuanya gitu. Dan itu artinya bahwa di sini orang-orang biasa bisa sukses gitu loh. Jadi teman-teman nggak perlu kayak ragu dengan diri sendiri, nggak perlu kayak ragu bahwa saya bisa nggak ya, nanti diajarkan karena di sini ada namanya kelas. Nah, seperti apa bisnisnya teman-teman? Nah, ini udah dibuktikan oleh banyak orang ya. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah terbukti dalam 1-3 tahun rata-rata itu sudah bisa punya mobil cash dan beli rumah cash sendiri. Semuanya saya kenal, alhamdulillah. Karena saya satu grup sama mereka, saya bergabung dalam satu grup orang-orang semua ini yang berhasil. Jadi kalau saya ditanya satu persatu, saya tahu. Gitu teman-teman ya. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, kita akan bekerja sama membangun sebuah usaha yang dipelopori oleh namanya Best Corporation. Best Corporation itu sebuah perusahaan ya dengan konsep reseller. Resellernya konsepnya syariah, kemudian kantornya di Bandung, milik sendiri, tidak nyewa, tidak ngontrak. Ya, Anda juga bisa langsung datang ke kantornya yang penasaran, boleh. Ya, kalau masih penasaran ya datang gitu loh. Kalau udah cukup dengan lihat video dan foto udah percaya ya udah gitu. Anda cek di Google Map juga ketemu kok. Kan zaman sekarang itu bukan zaman Belanda atau bukan zaman dulu gitu ya. Kita cek nih alamat itu ketahuan, gambar gedungnya juga ketahuan dari gambar map yang pakai apa namanya? Satelit ya. Itu aja ketahuan gitu. Jadi teman-teman apa ya? Bisnis yang udah jelas gitu loh. Tinggal begini, teman-teman sebenarnya mau nggak sih belajar lebih lanjut, benar-benar mau sukses? Kalau mau, insya Allah ini adalah solusi yang Allah berikan kepada teman-teman melalui perantara informasi yang diberikan oleh saudara kita yang lain. Semoga informasi ini nanti memberikan dampak positif buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Untuk sesi berikutnya, saya silakan kepada mentor muda yang tahun lalu lulus sekolah, tapi udah bisa beli mobil sendiri, bantu lunasin hutang orang tua sendiri. Dan sebentar lagi akan menuju prestasi berikutnya, ya, insya Allah mau mengumrohkan orang tuanya. Nah, kita berikan waktu buat mentor muda kita, Kang Yusef Mulyana dari Bandung. Oh, bro, udah saya buka, bro. Itu nyala loh. Bismillahirrahmanirrahim. Cek.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Syaf Mulyana, Bapak Ibu ya, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, Masya Allah 900 peserta nih bertahan. Minggu lalu saya isi juga cuman 500 ya. Biasanya hari Senin, sekarang Alhamdulillah ya, seminggu ditambah jadi 3 kali ya. 3 kali seminar online ini tujuannya untuk membantu memberikan edukasi kepada Bapak Ibu semuanya, yang dimana kemarin Bapak Ibu masih tanya-tanya apa sih maksudnya ini perusahaan itu gimana sih, produknya apa saja sih yang dijual, terus gimana kok tetangga saya dulu punya hutang sekarang lunas hutang, kok teman saya dulu masih sekolah nggak ada pengalaman bisa beli mobil cash. Nah, jadi pada malam hari ini tujuannya memberikan edukasi kepada Bapak Ibu semuanya, yang dimana perusahaan ini bukan hanya omongan jari lagi, memberikan bukti, bukan lagi katanya, tapi sudah ribuan orang membuktikan, sudah banyak faktanya. Bahkan nanti tanggal 27 Agustus perusahaan akan mengadakan event terbesarnya yang dihadiri kurang lebih 5.000 peserta di Kota Bandung, dan akan dihadirkan ya orang-orang sukses semuanya, dihadiri oleh para founder dan langsung oleh owner perusahaan Best Corporation Syariah. Nah, tadi disampaikan oleh mentor saya ya, guru saya, orang yang kenalin saya, datang ke sekolah ya, ngomong di depan lapangan, ngomong yang pengen sukses. Wah, akhirnya saya menghubungi beliau. Alhamdulillah ya, wasilah tangan dingin beliau. Walaupun niat saya masih belajar hingga detik sekarang Bapak Ibu ya, jujur saya belum ada pernah pengalaman bisnis, belum pernah ngalamin kerja juga. Mungkin ya Bapak Ibu sudah pengalamannya. Terus kalau berbicara relasi, ya relasi saya anak-anak SMK semuanya. Tapi Masya Allah, kalau hanya sekedar lunasin utang ya, sekedar beli mobil ya, ya di perusahaan ini sangat gampang lah. Yang penting pertama, satu kuncinya keberanian. Mau nggak kita berani nggak mempelajari, memutuskan action ya. Kalau sudah langkah itu Bapak Ibu lewatin, Bapak Ibu bergabung, ambil keputusan, insya Allah Bapak Ibu semuanya akan menjadi bukti seperti kami. Nah, tadi disampaikan oleh Kapten ya, ternyata untuk nabung ya, pengen punya rumah 1 miliar bisa sih, tapi waktunya lama ya. Pengen punya duit hasilnya gede, harus bangun usaha ya, usahanya modalnya gede-gede ya. Nah, kita kasih solusi nih. Best Corporation Syariah yang modalnya kecil, bagi Bapak Ibu yang mau tadi kan, bagi yang mau, nah Bapak Ibu akan mendapatkan proyeknya. Bagi yang mau hanya jadi penonton gak masalah ya. Dulu teman-teman saya di lapangan itu ada ribuan anak murid ya, banyak siswa-siswi banyak. Saya salah satu orang yang mau. Nah, jadi ya alhamdulillah saya menjadi orang yang membuktikannya. Nah, inilah perusahaan kami Bapak Ibu semuanya, Best Corporation Syariah. Perusahaan yang memasarkan produk-produk. Ingat, yang memasarkan produk-produk ya, yang dimana membuka juga peluang usaha bagi yang mau. Nah, ini perusahaannya, kantornya milik sendiri, tidak nyewa, tidak kontrak ya. Gedungnya di Kota Bandung, kantor pusatnya. Di bawah ada Indomaret, itu sewa juga ke PT BES. Di sampingnya ada bank syariah, terus ada bank konvensional juga. Itu semuanya bank-bank itu sewa terhadap PT BES juga. Nah, jadi bersyukur Bapak Ibu semuanya, kita bekerja sama dengan perusahaan asli karya anak bangsa. Ya, perusahaannya bukan di Cina, bukan di Amerika, tapi asli karya anak bangsa. Legalitasnya sudah lengkap. Ya, Anda tidak perlu ragu lagi. Bahkan PT BES sudah terdaftar di AP2LI. Bahkan PT BES bisnisnya bisnis yang halal sesuai syariah. Siapa yang ngomong ini? Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan sertifikasi halalnya ya, dari mulai bonus, dari mulai produknya ya. Nah, bahkan perusahaan ini sangat berprestasi walaupun perusahaan baru lahir. Tapi Bapak Ibu semuanya, perusahaan ini sudah banyak prestasinya. Salah satunya perusahaan dengan penjualan produk terlaku, terlaris, terbanyak ya. Terus perusahaan dengan perkembangan tercepat. Terus perusahaan dengan pertumbuhan member tercepat juga.
Nah, jadi PTBS ini bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu ya, tapi perusahaan yang sangat berprestasi walaupun baru ya, baru lahir belum nyampe 5 tahun apalagi 10 tahun. Tapi kita sebagai orang yang lebih akal, pikiran ya, kalau ada sebuah perusahaan yang produknya laku, perkembangannya cepat ya, menjadi yang terbaik, masa sih masih kita mengatakan bisnis ini bisnis yang lain-lain, bisnis jelek, bisnis apapun ya. Jadi ini loh yang ngomong ini Kementerian Perdagangan, bukan saya ya, Kementerian Perdagangan. Bahkan Bapak Ibu semuanya, visi perusahaan PTBS ini sangat luar biasa, yaitu menjadi perusahaan bebas riba, membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Yang dimana Bapak Ibu semuanya ya tadi disampaikan ya, luar biasa ya, banyak sekali, hampir ya 99% ya masyarakat di Indonesia ini terjerat dengan yang namanya hutang riba ya, entah cicilan, entah hutang ke bank ya, itu banyak sekali. Pinjol ya, bangke liling, terus apalagi itu bank emo, banyak sekali pokoknya ya, kemana-mana pokoknya Bapak Ibu ya. Maka motonya perusahaan ini go berkah no riba. Kenapa? Karena di perusahaan ini sudah disediakan Bapak Ibu semuanya, PTBS ini sudah menyediakan apa yang menjadi impian Anda. PTBS akan berikan secara cash tanpa harus Anda mikirin cicilan bulanan ya, 100% cash tanpa harus ngeriba ya. Nah, maka Bapak Ibu semuanya, kita kalau bagi Anda ya yang punya impian dan pengen beli impian itu dengan cara cash, berarti Anda adalah orang yang tepat kalau bergabung, berpartner bersama usaha PTBS ini ya. PTBS pun bergerak memiliki program-program peduli sosial ya, banyak sekali, ada sedekah anak yatim, sedekah beras ya, santunan, terus tahfiz Quran, banyak sekali pokoknya ya Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, kalau ada yang menawarkan bisnis kepada Anda tapi tidak ada produknya, itu Anda harus telaah benar-benar, harus hati-hati ya. Siapa tahu itu money game. Kayaknya memang money game sih. Karena kalau berbicara bisnis, pasti ada produk yang dijual. Betul nggak? Jangan sampai Anda diiming-iming, Anda store 50 juta, nanti setiap hari Anda dapat sekian persen. Nah, produknya mana Pak? Produknya misalnya emas. Emasnya di mana? Di Amerika misalnya. Atau di Jepara, Mas Nur. Ya, atau pokoknya barangnya tidak bisa kita pegang, tidak ada fisiknya, atau mungkin berbentuk digital, atau mungkin hanya bisa dilihat di handphone ya. Nah, hati-hati Bapak Ibu semuanya ya. Itu udah pasti, udah jelaslah money game ya. Orang akan mendapatkan keuntungan dari perputaran uang pendaftaran. Berbeda dengan bisnis yang ada produknya. Nah, PTBS ini memiliki produk-produk yang berkualitas, yang dimana segmentasinya luas, lengkap. Ada untuk pertanian, ada kesehatan, kecantikan, ada otomotif, ya, ada stamina, obat kuat. Nah, pokoknya banyak lah nih. Saya jelaskan ya. Nih, PTBS punya produk dari segmen herbal suplemen kesehatan. Ada Hapspro ya, kandungannya habatus sauda dan propolis. Ada Slim, ada C-Slim, ada Mais Priluna, ada Bimex, ada Ecopiko. Nah, ini semua produk-produk herbal asli karya anak bangsa yang sudah banyak testimoninya wasilah mengkonsumsi produk herbal ini, dari mulai penyakit yang teringan hingga yang terberat, alhamdulillah wasilah minum produk-produk itu bisa sembuh. Terus PTBS juga menjual produk-produk minuman suplemen kesehatan tubuh. Ada kopi Black Habats ya, ada LPN kalsi, susu ya. Terus ada susu kambing juga, ada buburnya untuk yang punya masalah mah. Terus ada kolagen juga yang punya penyakit jantung, liver ya. Ya, terus bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang pengen kulitnya kencang, 17 tahun muda terus, nah ada nih kolagen juga. Terus PTBS juga menjual produk-produk skincare perawatan kulit ya. Nah, yang dimana Bapak Ibu semuanya produknya lengkap ya. Ada red jelly, saya sudah merasakan ya red jelly itu. Terus kalau stick enggak. Terus sabun, terus ada serumnya. Wah, pokoknya banyak sekali lah. Bahkan sekarang terus bertambah produk-produknya. Artinya apa?
PTB siap Bapak Ibu semuanya menyambut masa depan ya, yang dimana kalau ada produk bagus itu PTB langsung beli, langsung bikin ya. Dan ini 100% karya anak bangsa Bapak Ibu, 100% karya anak bangsa, bukan dari luar negeri, karya anak bangsa. PTBS pun memiliki produk spesial yaitu kebutuhan pria dewasa. Nah ya, Bapak Ibu yang mau memperpanjang durasinya ya, kalau misalnya mau adu karate bersama pasangannya, nah supaya stamina tetap jos, nah PTBS memiliki produk-produk yang spesial khusus pria dewasa yang sudah berumah tangga ya. Jadi itulah Bapak Ibu semuanya produk-produknya. Apa Pak maksudnya? Tanyakan sama pengundang Anda semuanya pokoknya ya. Nah, PTBS juga punya produk aditif untuk kendaraan ya, yang dimana ada untuk aditif bahan bakar, ada juga untuk aditif olinya, yang dimana ketika menggunakan produk ini ya terhadap mesin kendaraan Bapak Ibu, itu akan bisa membersihkan kerak-kerak yang ada dalam mesin kendaraan Bapak Ibu semuanya ya. Terus kalau kendaraannya keraknya udah dibersihin, nanti barang ini, produk ini akan bekerja meningkatkan torsi tenaga, power, terus tarikan jadi enteng, terus ada efek samping yaitu hemat bahan bakar. Nah, berapa persen? Bisa 30%, bisa sampai 50% ya. Pak, gimana cara pakainya? Tanyakan sama pengundang Anda ya. Yang penting ini untuk aditif bahan bakar dan aditif oli ya, untuk semua jenis bahan bakar, semua jenis kendaraan ya yang menggunakan bahan bakar. Nah, itulah produk-produknya Bapak Ibu ya. Nah, PTBS pun memiliki produk untuk segmen pertanian dan perkebunan ya. Pupuk organik super aktif yang dimana bisa digunakan untuk semua jenis tanaman, tanaman bulanan, tanaman tahunan, batang keras ataupun batang lunak, bisa menggunakan produk pupuk ini ya. Apa perbedaannya dengan pupuk-pupuk di luar sana? Perbedaannya pertama, kemasannya praktis, simple ya, petani tidak harus lagi bawa berkarung-karung ya. Terus yang kedua, kalau petani sudah mau menggunakan produk ini, dia akan bisa ngitung ya bahwa menggunakan produk ini lebih efisien dibanding produk yang lainnya. Dan yang ketiga Bapak Ibu semuanya, kalau petani mau menggunakan produk ini, dia akan bisa merasakan peningkatan hasil dari produktivitasnya, hasil panennya. Seperti banyak petani yang sudah merasakannya. Jadi Bapak Ibu semuanya ya, bagi Anda yang punya kebun, lahan-lahan sawit dan yang lainnya, nah Anda segera coba produk pupuk ini ya. Apalagi dengan kabar pupuk yang di luar sana lagi mahal, susah barangnya, Anda coba produk pupuk ini ya. Ini sudah terbukti produknya sangat bagus. Nah, dan yang terakhir ya, bagi teman-teman semuanya yang mengkonsumsi produk, selain bisa merasakan manfaat produknya, nah PTBS juga memberikan peluang usaha. Memberikan peluang usaha bagi yang mau. Pak, saya mah nggak mau, Pak. Saya mah masih, ya, alhamdulillah, Pak. Besok bisa makan aja, alhamdulillah, Pak. Saya masih punya penghasilan setiap bulan, alhamdulillah, Pak. Ya, saya, Pak, bisa punya ini aja, udah alhamdulillah. Nah, kalau orang yang kayak gitu nggak mau, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang yang kayak gitu, tapi mau juga, tadi butuh tambahan penghasilan, butuh lunas hutang, butuh bisa beli mobil cash, butuh bisa beli rumah cash ya. Kalau semuanya cicilan butuh dilunasin. Nah, bagi orang-orang yang mau, maka PTBS akan memberikan proyek bisnisnya ya senilai 1.670.000.000 ya. Dalam waktu 1 sampai dengan 3 tahun saja. Nah, ini Bapak Ibu semuanya ya. 1 sampai 3 tahun. Kenapa 1 sampai 3 tahun ya? Karena perusahaan baru bergerak paling lama 3 sampai 4 tahun ya. Jadi orang yang paling lama itu 3 sampai 4 tahun. 1.670.000.000 ya. Orang yang mau menjalankan peluang usahanya, dia bisa mendapatkannya. Nah, seperti orang-orang yang ada pada gambar ini ya.
Jadi Bapak Ibu semuanya, PTBS ini dalam waktu 3 tahun berjalan ya, lebih dari 3.000 orang ya yang sudah bisa membeli mobil secara cash. Ada mobil-mobil Pajero, ada Rubicon, ada yang beli Fortuner, ada yang beli Mobilio ya. Bahkan Masya Allah luar biasa ya, lebih dari 200 orang yang bisa membeli rumah senilai 1 miliar ya, yang dari latar belakang tukang aso, ada yang seorang mahasiswa juga, ada yang pengangguran, ada juga yang lulusan SMP, semuanya bisa sukses. Kenapa? Karena untuk sukses di usaha ini ya tidak dipandang latar belakang, tidak dipandang pengalaman Anda, tidak dipandang apa ijazah Anda, yang penting Anda punya kemauan untuk berubah hidup ya. Anda bisa mengerjakannya ya. Kalaupun Anda misalnya sarjana S3 ya Bapak Ibu mohon maaf, tapi tidak ada kemauan dalam diri untuk berubah hidup, memberangkatkan orang tua ke tanah suci ya, mungkin Bapak Ibu tidak bisa jalan usaha ini. Ya, mungkin bisanya ya pakai produknya aja. Ya. Kalau Bapak Ibu memiliki keinginan yang kuat ya, sudah bekerja bertahun-tahun ya, utang masih nambah, cicilan belum selesai. Nah, bagi Anda yang pengen selesaikan masalah ekonominya, segera bergabung bersama komunitas bisnis kami. Nah, bagaimana cara PTBS memberikan peluang? Nih, Bapak Ibu semuanya, saya belum masuk bonus, saya mau kasih tahu ya. Kok ada sih perusahaan yang bisa bagi-bagi Pajero, bisa bagi-bagi mobil, bisa bagi-bagi rumah? Itu gimana ceritanya? Saya ajak kerja di perusahaan terkenal, gajinya gede, cabangnya di beberapa negara. Belum ada ceritanya karyawannya dikasih umroh, dikasih mobil, dikasih rumah. Belum ada ceritanya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, kalau masuk ke dalam dunia bisnis, Anda perlu memahami konsep pemasaran. Jadi di dunia bisnis ini ada 2 konsep pemasaran Bapak Ibu ya. Yang pertama konsep dengan sistem pemasaran umum, contohnya seperti Indomaret atau misalnya produk-produk di luar sana, misalnya produk sabun, sampo, terus misalnya apalagi kendaraan, motor, mobil, itu menggunakan konsep pemasaran umum yang dimana produknya itu dibuat dari pabrik ya, dari pabrik Bapak Ibu semuanya untuk mencapai kepada konsumennya, kepada pembelinya, itu harus melalui jalur distribusi yang sangat panjang. Contoh misalnya nih, ya ada yang beli rokok di warung, harganya 25.000 misalnya. Pertanyaannya, apakah dari pabrik pusatnya harganya segitu? Nggak mungkin, betul nggak? Mungkin misalnya harganya cuma 3.000, 5.000, betul nggak? Lah kenapa ya 25.000? Karena produk itu ada perpindahan jalur distribusi, yang dimana setiap perpindahan pindah ke distributor pusat, naik harganya, pindah lagi ke distributor daerah, naik lagi harganya, pindah lagi ke grosir, naik lagi harganya, sampai ke pengecer, sampai ke warung yang ada di samping rumah kita, baru kita beli rokok tersebut, betul nggak? Nah, lalu selisih modal sampai bisa menjadi harga yang mahal di warung itu kan ada selisih duit, benar nggak? Nah, duitnya itu masuk kemana? Nah, duitnya itu masuk kepada para pelaku distributor yang punya pabrik, yang punya usaha. Nah, jadi kalau bagi Bapak Ibu semuanya tidak punya distributor, tidak punya usaha, maka Anda tidak akan bisa mendapatkan penghasilannya. Dan produk ini Bapak Ibu semuanya, kalau di pemasaran umum, kalau mereka pengen laku produknya itu, dia harus nyewa artis ya, bayar artis endorsement ya, terus ngiklan di TV, ngiklan di radio, dan itu bayarannya sangat mahal Bapak Ibu ya. Makanya jangan heran kok artis-artis bayarannya sangat mahal, karena 1 menit saja ngiklan di TV itu bayarannya jutaan, bisa puluhan juta ya, apalagi dikalikan 1 tahun, dikalikan 10 tahun, itu bayaran sangat mahal. Kenapa? Itulah prinsip pengusaha, mau bakar duit terlebih dahulu untuk bayar artis, media promosi, bintang iklan. Karena ketika produknya dikenal sampai masyarakat paling bawah, sampai masuk ke desa-desa, itu akan menjadi feedback, menjadi omset, akan menjadi penghasilan kepada pengusahanya. Jadi kesimpulannya, kalau pemasaran umum, yang kaya itu hanya pelaku distributor, yang kaya itu hanya para artis bintang iklan yang punya videotron pinggir jalan, baliho, yang punya TV, ya. Yang kaya itu tentunya pemilik bisnisnya. Nah, kalau Anda bisa kaya nggak?
Enggak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Anda hanya sebagai konsumen, pengguna produk saja. Pengguna produk rokok. Kalau Anda beli motor Vario, Anda pengguna motor Vario. Nggak bisa Anda punya penghasilan seperti Agnes Monica. Paham ya? Kalau Anda konsumsi kopi luwak, ya Anda hanya merasakan manfaat produk kopinya saja. Anda tidak bisa merasakan penghasilan kayak artis yang iklan kopi luwak. Betul nggak? Kalau Anda sebagai pengguna Sanpo Sansil, ya Anda hanya bisa merasakan manfaat produknya saja. Anda tidak bisa merasakan duit penghasilan seperti Anggun yang iklan di TV. Paham ya? Ini konsep pemasaran umum. Nah, lalu apa bedanya dengan konsep reseller usaha kita, usaha PTBS? Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau produk PTBS itu tidak dipasarkan oleh distributor di luar sana. Produknya hanya dimiliki oleh PTBS. Ya, dari PTBS langsung kepada konsumen. Yang tadinya duitnya harus dibayarkan untuk artis, untuk yang punya TV, yang punya radio, yang punya baliho, ya. Itu Bapak Ibu semuanya, keuntungan itu ya diberikan semuanya kepada resellernya, kepada mitra usahanya. Jadi yang pertama, reseller di sini pertama sebagai konsumen iya. Yang kedua sebagai pelaku distributor juga iya. Bisa kaya nggak? Bisa kaya. Yang ketiga sebagai bintang iklan juga iya. Sebagai artis juga iya. Yang terakhir sebagai pemilik bisnis juga iya. Maka reseller di usaha ini itu bisa menerima kekayaan seperti orang yang menerima penghasilan kayak artis-artis di luar sana. Karena uangnya yang harusnya dibayarkan kepada para artis itu dibayarkan kepada Anda bagi yang mau tadi. Yang nggak mau ya Anda tidak akan bisa mendapatkannya. Paham ya? Jadi Anda juga bisa kaya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembagian bonus. Bagaimana cara kita bisa bergabung menjadi reseller perusahaan PTBS, yang dimana kita bisa memasarkan produk-produk PTBS, yang dimana kita bisa menjalankan peluang usahanya PTBS. Gampang, cukup belanja minimal produk satu paket. Ya, produk satu paket ini Anda dapat 14 box. Harga satu box itu harga normalnya 250.000. Ya, jadi belanja satu paket itu 3.500.000 plus registrasi ID. Ya, ID reseller itu 100.000. Ya, jadi totalnya 3.600.000. Ya, 3.600.000 Anda sudah langsung bisa bermitra usaha bersama PTBS. Ya, tapi kabar baiknya bagi Anda yang serius mau benar-benar ya menjalankan peluang usaha ini, Anda mendapatkan diskon. Yang tadinya 3.600.000 diskon 1 juta, jadi cukup membayar 2.600.000. Keluarkan Anda uang 2.600.000, dapat produk senilai 3.500.000, dapat peluang usaha, dan itu hanya satu kali Bapak Ibu ya. Jadi Anda nggak perlu ngeluarin modal lagi. Ya, sekali seumur hidup Anda dapat produk, Anda bisa menjalankan peluang usahanya. Tidak ada kewajiban untuk belanja-belanja lagi. Nah, sekarang Bapak Ibu semuanya bayangkan ya, kalau Anda ditakdirkan punya rezeki 2.600.000, kira-kira Anda mau buka usaha apa yang kalau Anda kerjakan 1 tahun ke depan Anda bisa membeli mobil cash, bisa membeli rumah secara cash. Coba bayangkan Bapak Ibu semuanya, kalau Anda tidak menemukan solusinya, Bapak Ibu semuanya segera ambil keputusan di PTBS ini. Karena modal yang tidak seberapa ini akan memberikan penghasilan kepada Bapak Ibu semuanya yang sangat luar biasa. Ya, pilihan paketnya banyak, tinggal Anda tanyakan sama pengundangannya. Pak, kira-kira muka saya cocoknya paket apa? Nah, tanyakan kayak gitu. Nah, lalu keuntungan dan cara menjalankannya bagaimana? Gitu kan. Pertama, keuntungannya Anda akan merasakan manfaat produknya. Kalau Anda sering menggunakan motor, mobil, Anda bisa merasakan penghematan bahan bakar. Ya. Yang kedua, kalau Anda mau jualan, ya produknya, Anda bisa mendapatkan diskon. Artinya Anda bisa mendapatkan keuntungan yang lebih dari hasil penjualan produk Anda. Yang ketiga, Anda bisa menjalankan peluang bisnisnya. Dan cara menjalankannya cukup simpel. PCA. Pertama, setelah Anda mendapatkan produknya, Bapak Ibu pakai produknya dulu, ya. Pakai produknya, rasakan dulu manfaatnya. Misalnya Anda punya tanaman, semprot dulu ke tanaman Anda. Anda punya kendaraan, pakai dulu. Misalnya Anda pengen merasakan kolagen, atau misalnya Anda pengen merasakan produk spesial dari PTBS,
Cobain dulu, benar nggak? Nah, kalau Anda sudah merasakan, baru Anda ceritakan sama teman-teman Anda. Luar biasa kemarin ya. Aku di sini dari Bandung ke Garut biasanya ngisi bahan bakar 2 kali. Pakai produk ini jadi 1 kali. Wah, gitu kan. Biasanya saya jarak rumah ke kantor itu ngisi bahan bakar kalau dalam waktu 1 minggu di full tank udah 3 hari udah habis. Tapi pakai produk ini jadi 5 hari. Nah, cerita. Apa yang sudah Anda rasakan cerita. Ya. Dan boleh cerita itu tidak hanya manfaat produk, Anda boleh ceritakan peluang usaha. Bro, tahu nggak kemarin di sana ya ada orang yang awalnya pakai produk ini, tapi kemarin itu orang bisa beli mobil senilai 500 juta. Padahal lulusannya cuma SD. Oh, gimana ceritanya? Makanya itu, kalau aku ceritain kamu nggak akan percaya. Nah, cerita. Gimana caranya? Ya, orang itu penasaran. Ya, habis itu lakukan langkah yang ketiga, arahkan. Kalau aku yang cerita, kamu nggak akan percaya. Udah gini aja, hari Minggu ada sosialisasinya. Ya, dan kita bisa langsung ketemu orang itu. Arahkan ke pertemuan. Nah, kalau orang itu hadir, datang, mendengarkan seminar sosialisasinya, presentasinya, terus orang itu mengambil keputusan menjadi reseller perusahaan PTBS, maka Anda akan mendapatkan penghasilan dari perusahaan PTBS. Yang dimana, wah penghasilannya ada banyak ya. Saya cuma ceritakan hanya 3 saja ya. Nih, yang pertama, ada penghasilan atau profit penjualan langsung. Yang dimana Anda sudah menjadi reseller perusahaan PTBS. Nama Anda terdaftar sebagai pengusaha PTBS. Anda menceritakan kepada si A tentang produk dan si A membeli produknya 1 paket. Ya, dari 1 paket yang 2.500.000 itu, maka Anda diberi komisi oleh perusahaan PTBS, profitnya senilai Rp400.000 ya. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu semuanya ya, Anda cerita lagi sama si B ya, belanja 1 paket ya, taruh di grup kanan, maka tetap Anda juga mendapatkan profit lagi Rp400.000. Bagaimana kalau ada orang yang melakukan pembelanjaan 3 paket karena sawahnya agak luas? Maka Anda mendapatkan profit dari perusahaan PTBS itu 400.000 dikalikan 3. Berapa? 1.200.000. Kalau ada orang yang belanja 7 paket, ya Anda mendapatkan 400.000 dikalikan 7. Berapa? 2.800.000. Kalau misalnya ada orang yang belanja 15 paket, maka profitnya 400.000 dikalikan 15 sama dengan 6 juta rupiah. Sampai paket yang paling besar namanya paket priority, 31 paket, Bapak Ibu akan menerima profit 12.400.000. Kapan dibayarkan? 1 hari kerja. Ya. Jadi hari ini Anda ngomset ya, masuk ke perusahaan transaksi, besoknya langsung masuk ke rekening Anda, profit ini 100% tanpa ada potongan masuk rekening. Paham? Ini profit yang pertama, penjualan langsung. Nah, yang kedua ada namanya profit pengembangan. Ketika Anda mau mengembangkan hak usahanya, ketika Anda mau membantu tim reseller Anda ya untuk mendapatkan profit juga, ya, maka PTBS akan memberikan komisi tambahan, profit tambahan, ya, tambahan karena Anda membantu mengembangkan, maka disebut profit pengembangan. Nah, per 1 paket, ya, 1 pasang paket, omset paket kiri, omset paket kanan dipasangkan oleh perusahaan, maka PTBS kasih tambahan Rp100.000, ya. Kalau misalnya ada 3 paket di kiri, 7 paket di kanan. Berarti yang pasang berapa? 3 berarti ya. Sisanya 4 menunggu dipasangkan. Berarti yang dibayar 3 pasang. Berarti Anda mendapatkan profit pengembangan Rp300.000. Ya. Kalau misalnya ada 15 paket di kiri, 31 paket di kanan, berapa yang dipasangkan? 12. Loh, kok Pak 12? Karena Bapak Ibu semuanya ya, ada namanya batasan komisi pengembangan. Kalau Anda melakukan pembelanjaan hanya 1 hak usaha, 1 paket, ya. Nah, jadi
Maksimal Bapak Ibu semuanya, satu hari itu Anda mendapatkan komisi pengembangannya 12 pasang. Maksimal. Sama dengan 1.200.000. Kalau misalnya, Pak, saya melakukan belanja 3 paket, apakah saya bisa mendapatkannya 3 kali lipat? Bisa. Ya. Kalau saya belanja 7 paket, apakah saya 1.200.000-nya bisa dikalikan 7? Bisa. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, inilah batasan ketika Anda menjalankan usaha ini dengan modal yang 2.600.000. Jadi 1.200.000 per hari berarti kalau sebulan 36 juta sebulan. Modalnya hanya 2,6 juta. Ya, sekali seumur hidup Anda berpotensi memiliki penghasilan minimal 400.000 sehari ya hingga 36 juta setiap bulan. Wah, ini Bapak Ibu semuanya modalnya cuma 2,6 juta sekali seumur hidup. Ini yang profit ke-1 dan kedua. Nah, di PTBS pun Bapak Ibu semuanya ya akan memberikan penghargaan kepada Anda semuanya yang melakukan pengembangan tim resellernya. Ya, kepada Bapak Ibu semuanya yang berpartner bersama perusahaan PTBS, maka PTBS akan memberikan ya prestasi atau apa ya? PTBS akan memberikan peringkat kepada Anda, jabatan ya. Nah, ketika Anda sudah membangun timnya, ngomset 200 paket di kiri, 200 paket di kanan, maka peringkat Anda disebut new ambassador ya, atau jabatan Anda new ambassador, yang dimana akan mendapatkan ya profit tambahan oleh perusahaan PTB senilai 20 juta. Jadi orang-orang yang sudah ya berperingkat new ambassador itu biasanya sudah bisa membeli motor case senilai 20 juta. Ya, di luar penghasilan yang tadi ya, profit yang 4.000 sama yang 1.200. Nah, kalau Bapak Ibu semuanya sudah ngomset 600 paket kiri, 600 paket kanan, maka biasanya jabatan ini orang-orang yang sudah bisa membeli mobil senilai 150 juta rupiah. Ya. Terus kalau berperingkat 3.000 paket kiri, 3.000 paket kanan, maka disebut jabatannya Big Ambassador, yang dimana rata-rata Big Ambassador ini mobilnya minimal 500 miliar ya, boleh Pajero, boleh Fortuner ya, 500 juta. Lalu terakhir Bapak Ibu semuanya, jabatan yang akan diberikan oleh perusahaan PTBS ya, peringkat terakhir yaitu Luxury Ambassador. Ketika terjadi omset 5.000 paket kiri, 5.000 paket kanan, maka Bapak Ibu semuanya akan dikasih tambahan uang senilai 1 miliar. Di luar komisi yang tadi. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu semuanya, bagi Anda yang benar-benar serius mau mengembangkan peluang usaha ini, maka perusahaan PTBS memberikan promo percepatan. Ya, promo percepatan itu maksudnya apa? Nih Bapak Ibu, tadi ya kita ingat-ingat ya, 200 paket kiri, 200 paket kanan, 600, 3.000, 5.000, 5.000. Ingat ya, nih Bapak Ibu semuanya. Nah, percepatannya yang tadinya harusnya ngomsetnya 200, cukup Bapak Ibu 100 pasang saja, PTBS sudah mendahulukan motor case-nya boleh diambil duluan. Ya. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu semuanya nggak mau diambil, nggak masalah ya. Pak, saya mah Pak nunggu 200 nggak masalah ya. Nah, dengan syarat Bapak Ibu semuanya, kalau Anda mau mengambil duluan ya, dengan mengambil promo percepatan ini, BPKB-nya disimpan di perusahaan. Untuk apa? Ya, untuk Bapak Ibu semuanya, supaya Bapak Ibu rata-rata kalau orang punya BPKB biasanya suka dijual lagi mobilnya ya. Makanya Bapak Ibu simpen dulu di perusahaan, nanti Bapak Ibu semuanya kalau sudah 200 boleh diambil. Paham ya? Jadi sebetulnya 200 udah bisa dapat motor, tapi PTBS baik hati, 100 udah boleh duluan diambil motornya. Ya, bagi yang benar-benar ngebet ya, yang benar Pak pokoknya saya pengen dulu Pak. Nah, nggak masalah. Paling motornya dulu, BPKB simpen dulu. Ya, ntar udah 200 boleh diambil ya. Kira-kira Anda mau diambil apa enggak? Ya kalau saya mau diambil ya. Karena yang dibutuhkan kendaraannya bukan BPKB-nya ya. Terus
Yang tadinya 600 dikasih promo percepatan Bapak Ibu semuanya untuk bisa beli mobil 150 juta cukup 300 pasang paket. Wah, mobilnya udah boleh diambil duluan ya. Terus yang 3.000 Big Ambassador yang harusnya Anda 3.000. Nah, PTBS memberikan promo percepatan kalau Anda sudah nyampe 1.500, Pajero-nya sudah boleh Anda bawa pulang duluan. Kalau Bapak Ibu semuanya sudah mencapai 3.000, maka Bapak Ibu semuanya sudah diperbolehkan membangun rumah senilai 1 miliar duluan walaupun belum nyampe 5.000. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Ilustrasinya Bapak Ibu semuanya nanti ya. Jadi totalnya 1.670 juta. Mulai dari motor 20 juta, mobil 150 juta, mobil lagi 500 juta, dan luxury rumah senilai 1 miliar. Di total 1.670 juta Anda bisa dapatkan hanya dengan modal 2.600.000. Nah, bayangkan Bapak Ibu semuanya, kalaupun Anda mengerjakan usaha ini ya, dan Anda mendapatkan ambasador ini hanya dalam waktu 1 tahun, bayangkan Bapak Ibu semuanya, 1,67 miliar dibagi 12 bulan itu sama halnya Anda seperti memiliki penghasilan 139 juta per bulan. Kalaupun Anda mencapainya dalam waktu 2 tahun, itu sama halnya Anda bekerja dengan gaji 69 juta per bulan. Kalaupun 3 tahun, ya itu sama halnya Anda seperti bekerja di sebuah perusahaan yang mendapatkan gaji Anda per bulannya 46 juta. Tapi di PTBS ini Bapak Ibu semuanya tidak penting mau Anda setahun, mau 2 tahun, mau 3 tahun. Pak, ada nggak yang kurang dari 1 tahun? 1 tahun ada. Yang lebih dari 1 tahun ada nggak? Ada. Yang kurang dari 2 tahun ada? Ada. Yang lebih dari 2 tahun ada. Yang 3 tahun ada. Terserah Bapak Ibu semuanya. Pak, 10 tahun ada nggak? Oh, belum ada. PTBS karena baru nyampe 3 sampai 4 tahun. Kalaupun Anda suksesnya seumur PTBS, mendapatkan ini semuanya dalam waktu 4 tahun Bapak Ibu semuanya, 1.670 juta dibagi 48 bulan, itu sama halnya Anda seperti memiliki penghasilan 30 jutaan. Nah, kalaupun 10 tahun, nah tinggal bagikan sendiri, kurang lebih 11 sampai 13 jutaan per bulan. Jadi Bapak Ibu semuanya, inilah yang dinamakan peluang, inilah yang dinamakan potensi, inilah yang dinamakan kendaraan yang pasti yang perlu kita kendarain untuk mencapai sukses kita. Ya, karena dengan modal 2,6 juta Bapak Ibu semuanya, ya, dengan modal 2,6 juta Bapak Ibu semuanya, kalau kita belanjakan ke pasar, itu hanya mendapatkan produk tapi tidak mendapatkan peluang usaha. Betul nggak? Dengan uang 2,6 juta Bapak Ibu semuanya, orang yang sudah berumah tangga saja sebulan itu sangat kurang. Ya, dengan 2,6 juta saja Bapak Ibu semuanya, usaha di luar sana Anda tidak akan pernah menemukan yang kalau usaha itu Anda kerjakan 1 tahun bisa punya Pajero. Nah, tapi 2.600.000 di PTBS ya, Anda kerjakan mau cepat mau lambat ya, maka Anda akan bisa menerima apa yang akan ditawarkan oleh perusahaan PTBS ya. Dulu Bapak Ibu semuanya saya pun berpikir seperti itu ya. Saya melihat orang tua saya sudah lebih dari 20 tahun bekerja, boro-boro bisa bangun rumah senilai 1 miliar, mobil pun nggak punya, motor pun nggak bisa beli cash, tapi cicilan ya. Artinya Bapak Ibu semuanya, kalau saya mengerjakan usaha ini toh 4 tahun baru bisa bangun rumah 1 miliar, itu saya merasa paling untung. Kenapa? Karena orang tua saja 20 tahun nggak bisa bangun rumah senilai 1 miliar. Artinya Bapak Ibu semuanya, kondisi Anda hari ini adalah hasil dari keputusan Anda di masa lalu. Anda yang hari ini masih bingung dengan cicilan bulanannya, Anda yang hari ini masih dikejar-kejar utang, Anda yang hari ini untuk makan aja susah, Anda yang hari ini masih memikirkan kapan ya orang tua saya bisa ke tanah suci ya. Ya, kapan kalau Anda tidak mengupgrade penghasilan Anda, ya Anda tidak akan bisa membeli apa yang Anda impikan. Kenapa? Karena Anda sudah melakukan ini bukan setahun 2 tahun, tapi sudah lama. Dan ini buktinya sekarang, ya. Artinya Bapak Ibu semuanya, kalau Anda pengen sukses di tahun depan, Anda harus rubah caranya saat ini. Nah, karena keputusan Anda saat ini bisa menentukan kesuksesan Anda di Lebaran yang akan datang, ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Itu saja
presentasi pada malam hari ini. Nah, mohon maaf bila ada salah kata, itu saya yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kapten Nurholis. Terima kasih Kak Yusef. Wah, mantap banget ya presentasinya. Oke, teman-teman semuanya. Yang mau bertanya boleh ada di komentar ya. Sambil saya bantu jawab secara singkat. Kita punya waktu kurang lebih 5 menit ya. Oke, teman semuanya ya. Jadi teman-teman semuanya, bisnis ini kenapa harus kita kerjakan? Sekali lagi, ini adalah bisnis bagi orang yang butuh. Karena bagi orang-orang yang tidak butuh, misalnya nggak butuh untuk umroh haji, nggak butuh punya mobil, nggak butuh punya rumah, nggak butuh untuk mengupgrade penghasilan, ya buat apa gitu. Tapi bagi orang-orang yang butuh, ya kalau nggak butuh, ya buat apa gitu. Tapi kalau bagi yang butuh teman-teman, mencari pekerjaan dengan gaji besar itu kan nggak mudah, ya. Itu tidak mudah mencari pekerjaan dengan gaji yang besar. Bahkan teman-teman seandainya bekerja, ada pekerjaan-pekerjaan itu yang bayar dulu ya. Saya punya adik juga, dia bekerja menjadi security gitu ya. Rata-rata security itu suruh bayar dulu. Antara 3 sampai 5 juta, rata-rata kebanyakan 3 juta. Itu pun mau kerja harus bayar. Apakah habis kerja langsung dikerjakan kerja langsung kaya gitu, punya Pajero cash? Enggak kan? Padahal bayar loh itu. Nah, itulah kenapa usaha dengan 2,6 dapat ratusan juta sampai miliaran ini sangat berharga banget gitu. Kenapa? Ya karena yang kerja bayar juga nggak bisa gitu. Yang kuliah harus bayar mahal, lulus 4 tahun juga nggak dijamin kaya juga gitu. Karena memang kuliah cari ilmu bukan jadi kaya. Gitu kan? Tapi kan banyak orang yang pengennya itu kuliah lulus kerja. Berarti baru kerja berarti nggak kaya kan? Meskipun udah kerja. Gimana kalau yang banyak yang nganggur? Nah, artinya 2,6 juta ini sangat berharga bagi orang-orang yang memahami konsep ini, ya. Oleh karena itu teman-teman semuanya, ya, ini adalah peluang yang menarik. Seandainya nih teman-teman, seandainya ada orang, ya, yang menawarkan sebuah peluang kepada saya atau kepada teman-teman yang sebelumnya ini belum sukses, ya, dulunya mantan ojek pengkolan kayak Pak Bari Purnomo, seperti Pak Zainal yang di Jakarta mantan ojek online. Ya kalau saya jujur, saya mah mahasiswa gagal dan pengangguran gitu ya. Mahasiswa sih tapi gagal dan pengangguran gitu kan. Apa bedanya juga dengan mantan ojek dengan ojek online kan sama-sama beda-beda tipis lah ya, sama-sama masih mendingan ojek online, masih ada penghasilan gitu kan. Terus ada yang mantan tukang bakso, mantan tukang mie ayam dan sebagainya lah ya. Teman-teman, seandainya kami ditawarkan usaha lain selain bisnis ini, misalnya ya, ini loh kamu jualan aja daripada kamu nggak punya kerjaan gitu kan, kamu jualan, ini jualan nasi gitu kan, misalnya nasi lah, nasi apa, terus ada lauk segala macam. Ya setidaknya orang jualan warung itu ada kalaupun nggak punya warung di depan kos-kosan atau di depan kontrakan bisa ya, tapi biasanya ada modal etalasenya. Beli etalase itu 1 sampai 2 juta. Itu yang kecil, nggak gede gitu. 1 sampai 2 juta, teman-teman ya. Terus, seandainya saya harus usaha yang lain misalnya, jualan sesuatu yang ada gerobaknya, mungkin nasi goreng, pecel ayam, pecel lele, saya juga harus pakai modal. Beli gerobaknya aja, mungkin 3,5 sampai 4 juta. Ada yang lebih mahal dari itu kalau gerobaknya gede gitu ya. Kemudian, seandainya saya punya duit 2,6 juta, saya mau jadi tukang tambal ban, beli kompresornya aja nggak bisa gitu. Kompresor second kecil lagi mungkin 2,5 juta dapat, itu pun second gitu. Kalau baru yang gede nggak dapat teman-teman. Nah artinya begini teman-teman, seandainya di sini 2,6 juta ternyata terbukti sukses dan ternyata benar terbukti sukses, kenapa nggak saya pelajari dan saya ambil? Belajarnya gratis, gitu ya, mentornya ada, buktinya ada, dan sudah terbukti. Oleh karena itu kenapa ini layak untuk kita ikuti, ya, layak untuk kita ikuti, untuk kita pelajari karena peluangnya sangat bagus dan sudah terbukti teman-teman semuanya. Nah, di sini teman-teman ini adalah awal bagi teman-teman yang baru hadir malam hari ini, baru ikut malam hari ini. Ini adalah awal teman-teman. Dulu di awal tidak semua orang itu langsung mengerti. Tapi minimal kita paham bahwa ini adalah bisnis yang modalnya kecil tapi untungnya besar. Masalah bagaimana caranya? Itu ada mentoringnya.
ada kelasnya, online maupun offline. Ada seminar bisnis, ada home sharing, ada training. Itulah kenapa yang awalnya nggak ngerti jadi ngerti. Oleh karena itu, kalau Anda bicara tentang bagaimana caranya saya sukses, Pak, kalau saya bergabung, saya bilang ikuti tahapannya. Karena ketika kita punya anak, kita mau anak kita bisa baca, kita mau anak kita pinter, kita daftarkan ke sekolah tersebut, kita nggak akan tanya, gimana caranya biar anak saya pinter. Kita nggak perlu tanya. Kita cukup lihat buktinya bahwa orang lulus sekolah itu bisa baca. Bahwa orang lulus sekolah itu bisa ngitung. Gitu kan? Kita kan nggak perlu tanya, bagaimana caranya? Ya udah ada itu metodenya dan udah ada pelajarannya. Tinggal ikutin kelasnya. Selama anak kita belajar di situ, ngikutin kelasnya sampai beres, insya Allah bisa baca, bisa nulis, lulus. Masalah nilainya ada yang jelek, ada yang bagus, itu nggak masalah juga. Yang penting lulus. Itu sama di bisnis ini. Ya, sama di bisnis ini. Jadi kalau orang bertanya gimana caranya sukses, itu terlalu panjang Anda bertanyanya. Karena ujungnya kita udah tahu, depannya kita udah tahu, tengahnya ini ya kita masuk baru bisa tahu. Nggak mungkin kita itu tahu isinya kalau belum masuk. Atau gini, bagaimana caranya kita bisa nggak misalnya saya daftar sekolah tapi saya belajar dulu, setelah belajar udah pinter baru bayar. Ya nggak ada, yang ada bayar dulu baru belajar. Di bisnis ini juga sama. Kita daftar dulu, kita udah ngerti nih, banyak bukti yang sukses, ada mentornya, ya. Yang penting kita yakin, kita daftar. Terus kita ikutin kelasnya, ikutin pembelajarannya, itu caranya, gitu. Orang sukses itu di bisnis ini itu udah paling cepat, tapi tidak secepat membalikan telapak tangan. Ada hitungannya, 1, 2 tahun, 3 tahun, ada hitungannya. Bisa jadi 1 tahun, bisa jadi 6 bulan, bisa jadi 2 tahun, bisa jadi 3 tahun. Tapi belum ada orang yang lebih dari 5 tahun, nggak ada. Itu yang pasti. Wong Anda udah kerja 20 tahun aja, Anda tetap semangat bekerja. Masa di sini yang udah pasti tidak bisa lebih dari 5 tahun, tidak yakin untuk sukses. Nah, inilah pola pikir yang harus kita simpan baik-baik teman-teman, bahwa ternyata di bisnis ini perlu kita perjuangkan. Ya, siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, saya doakan semoga ya Anda bisa sukses. Ya, semoga Anda bisa sukses. Ingat, bagi Anda yang baru bergabung di forum ini, Anda punya kesempatan untuk nanti bisa bertanya kepada pengundang Anda. Ingat, Anda bergabung kepada pengundang Anda. Pengundang Anda itulah sponsor atau mentor terdekat Anda. Anda setelah bergabung dengan pengundang Anda minta formulir, Anda nanti bertanya, Pak, Bu, tolong kenalkan saya dengan mentor Bapak yang sudah sukses. Gitu ya. Kenalkan, baik-baik pun atau baik apa silahkan. Kenapa? Anda punya hak untuk bisa dikenalkan, teman-teman. Jadi di bisnis ini itu kita akan menjadi partner. Kita akan menjadi satu tim, bukan bekerja sendiri-sendiri. Jadi begitu Anda bergabung, Anda boleh untuk minta dikenalkan dengan salah satu mentor yang sudah sukses. Itu boleh. Sehingga Anda nanti bisa belajar banyak. Anda juga akan dimasukkan ke dalam grup mentoring. Di grup itu nanti ada mentor-mentor yang udah sukses. Ya, Anda nanti akan dikasih tahu juga kelas-kelas belajarnya, kelas-kelas trainingnya. Pertemuan malam hari ini adalah pertemuan awal. Yang penting teman-teman sudah tahu bagaimana potensi dari bisnis ini. Setelah ini Anda tinggal bergabung ya dengan cara mengisi formulir kepada pengundang Anda. Sesi malam ini bukanlah sesi training, tapi ini adalah sesi seminar pengembangan usaha atau seminar bisnis syariah. Jadi yang tanya bikin linknya itu kayaknya bikin link website ya. Itu adalah Selasa malam ya, nanti akan kita share ke dalam grup bagi yang sudah mentoring ya. Bagi teman-teman yang bergabung nanti akan ikut training online juga, dan akan kita berikan website gratis untuk modal untuk bisa memberikan promosi lewat online juga teman-teman semuanya ya. Itu aja dari saya karena waktu terbatas dan kita masih ada agenda sharing yang lainnya. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Kita masih ada waktu berarti besok malam ya. Besok Kamis. Nah, berarti oh enggak ya, besok berarti enggak ada ya. Kita masih ada seminar nggak besok online? Besok ada. Oh, besok masih ada ya. Oke. Berarti kita masih satu kali lagi ya. Ya. Ya, masih ada sekali lagi ya besok ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Oke. Kalau Senin, Rabu, Kamis, kalau Selasanya training. Oke, berarti kita masih ketemu satu kali lagi. Oke, sebagai penutup, bagi penutup semuanya yang penasaran nih mau hasilnya seperti apa, saya tunjukkan ya.
Ini penasaran, bertahan dulu yang belum join. Saya tunjukkan seperti apa hasilnya. Biar teman-teman juga tahu contohnya itu seperti apa sih Pak penghasilannya. Nah, sebentar ya. Ini untung ini jadi kalau nanti teman-teman sudah bergabung, teman-teman akan mendapatkan ID, ya. Kemudian kalau ID itu nanti dibuka, nanti teman-teman akan bisa melihat penghasilan, bisa melihat apa namanya potensi yang lain. Sebentar, saya akan tunjukkan. Ini contoh teman-teman, kalau kita sudah bergabung, kita nanti akan penghasilan seperti ini. Contoh ini adalah mingguan ya. Saya klik penghasilan mingguan. Contoh di sini. Nanti teman-teman semuanya akan memiliki ID yang bisa untuk ngecek penghasilannya. Ini contoh. Ini contoh di sini. Ini contoh sekarang adalah tanggal berapa? Rabu, tanggal 2 Agustus. Ini dia, real time ya tanggalnya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nih, tadi saya sudah bilang bahwa potensi bonus pengembangan per hari adalah 100.000 dikali 12 sama dengan 1,2 juta. Nah, ini contoh 1,2 juta setiap harinya seperti ini. Ini baru jalan Senin, Selasa, Rabu. Ya, ini pun belum sempurna. Benar nggak? Rabunya belum sempurna. Jadi kalau mau lihat yang sempurna gimana, Pak? Lihat yang minggu sebelumnya. Minggu sebelumnya kita mundurkan dulu seminggu sebelumnya. Bulan berarti masih bulan Juli ya? Seminggu sebelumnya berarti bulan Juli, di minggu terakhir. Ini contoh, seminggu terakhir di bulan Juli, tanggal 24 sampai tanggal 30, ya. Kurang lebih seperti ini. Ya, kalau di total penghasilannya dalam satu minggu kurang lebih berapa juta? 9 jutaan. 9,1 juta ya. Ini minggu yang kemarinnya. Kalau dimundurin Pak gimana? Ya nggak apa-apa, kita mundurin aja minggu sebelumnya lagi. Nah, itulah yang akan kita dapatkan dengan modal yang 2,6 juta tadi, teman-teman ya. Contoh ya, ini kita mundurkan 2 minggu, tadi 9,1 ya. Sekarang dari tanggal 17 sampai tanggal 23, berapa? 9 juta sekian, nggak nyampe 1 ya. Beda-beda. Terus kalau sebelumnya lagi, Pak, yaudah mundurin aja lagi minggu sebelumnya lagi gitu. Jadi itulah yang akan kita dapatkan seperti yang tadi dipresentasikan, kurang lebih kita bisa dapat 1,2 juta per hari potensinya. Nggak bisa lebih dari itu, kecuali dari keuntungan tambahan, keuntungan lain-lain gitu ya. Dari keuntungan pengembangan ya 1,2 juta per hari, ini keuntungan lainnya, namanya adalah istilahnya flash out dan sebagainya. Nah, minggu sebelumnya lagi 9,2. Oke Pak, mundurin lagi Pak, minggu sebelumnya lagi. Oke, mundurin lagi, minggu sebelumnya lagi. Ya. Ini contoh dengan modal hanya berapa tadi? 2,6 juta sekali ya, nggak berkali-kali, tapi cuma sekali saja. Kemudian minggu sebelumnya lagi sama, tapi totalnya beda ya, kan beda-beda tipis. Ini malah 8 juta, 8,6. Kayak begini teman-teman, ini contohnya. Nah, saya mau tanya teman-teman, kira-kira dengan modal yang 2,6 juta, kita bisa punya penghasilan seperti itu gimana? Lumayan nggak kira-kira? Atau kita mau lihat rekapan penghasilan bulanan? Bisa lihat. Misalnya, rekapan penghasilan bulanan dari modal berapa? 2,6 juta. Ya, per bulan gitu ya. Dari modal yang tadi 2,6 juta aja gitu ya. Nah, teknis itu nanti diajarkan. Contoh ya, kita bisa lihat rekap penghasilan bulanan Januari sampai Agustus. Ini Agustus belum ada ya, 60 belum gede karena belum beres, bener nggak? Baru 2 hari Agustusnya kan. Oke, kita lihat. Jadi kurang lebih per bulan itu bisa 100 juta. 100 juta, tapi ini ada yang 96 juta. Nah, ini baru sampai Agustus total udah 800 juta nih. Itu baru sampai Agustus dari Januari. Itu contoh teman-teman semuanya. Jadi kalau yang mau pengen punya penghasilan seperti ini, Anda punya kesempatan untuk belajar, Anda punya kesempatan untuk dimentori,
Anda punya kesempatan untuk berhasil juga, teman-teman. Ya, silakan Anda bergabung bersama para pengundangnya masing-masing. Silakan nanti Anda minta dimentori oleh mentor yang udah sukses dari pengundang Anda, minta dikenalkan, Anda tanya apa yang belum paham, karena tugas saya selaku dari support sistem nasional adalah membantu mempresentasikan secara umum saja. Namun detail Anda bisa teknis dengan orang-orang yang mengundang Anda ke forum ini. Dan kalau Anda mau belajar mentoring online bersama kami selalu mengisi acara Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu semuanya di online di Zoom ini, teman-teman. Kalau Selasa khusus training, Senin, Rabu, Kamis khusus seminar umum. Itu aja dari saya. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Semoga yang punya hutang, hutangnya lunas. Semoga yang belum bergabung bersegera dimudahkan untuk punya modal bisa bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk